ke depan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini nanti kita akan coba bagikan beberapa session. Barangkali ini menjadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian, orang tua kami yang ada di pemerintah Aceh, untuk mengkaji secara lebih mendalam dan tidak melihat hanya persoalan-persoalan penanaman modal, tapi kita tidak melihat keuntungan baik material maupun psikologi masyarakat, khususnya yang ada sekitar proyek itu. Saya kira ini menjadi mungkin bahan awal kepada forum yang mulia ini untuk dapat diadopsi menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan, bukan hanya persoalan di Naga, juga barangkali persoalan-persoalan lain yang ada di bumi Aceh yang kita cintai ini. Demikian harapan kami, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikatakan secara umum, tadi dicoba disampaikan, tentunya ini juga sudah ditulis. Ini perlu dikaji kajian dampaknya terhadap lingkungan, baik untuk masyarakat atau sektor-sektor lainnya. Itu terima kasih Pak. Kemudian yang kedua tadi Aceh Tamiang Bapak Ibu, 48.000 hektar itu kebun perusahaan, selebih itu kebun rakyat. Hari ini konflik-konflik yang terjadi akibat perkembangan masyarakat yang membutuhkan lahan untuk berusaha. Nah, menyikapi hal itu, saya punya satu pemikiran Bapak, terhadap usaha-usaha yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam. Ini perlu benar-benar kita pertimbangkan. Yang sudah mampu secara teknologi dan modal diusahakan oleh rakyat, ini dibatasi masuknya pengusaha-pengusaha, apalagi yang dari PMA. Ini penting untuk menjamin dan melindungi ekonomi kerakyatan, menjamin pertumbuhan ekonomi rakyat terutama. Sekaligus itu mengurangi potensi konflik. Tidak bisa dihindari dengan penguasaan lahan yang begitu luas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang misalnya, konflik itu akan terus timbul karena rakyat juga bertambah dan butuh lahan. Jadi ini poin penting saya ingin garis bawahi. Kami menyarankan untuk usaha yang terkait dengan ekstraksi sumber daya alam ini dibatasi. Ini nanti memang kita harapkan semua kabupaten kota akan membicarakan segala bentuk kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di kabupaten atau kotanya masing-masing menyangkut dengan penanaman modal ini. Baik, terima kasih Pak Supriyanto. Ada beberapa hal tadi disampaikan, disarankan termasuk di pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7 dan pasal 10 ya. Ini tentu akan menjadi catatan kami. Nanti akan menjadi bahan kajian lebih dalam.